Hai semuanya. Hai, kayak udah mulai ya. Ini cara turunannya gimana sih? Hai. Tadi dulu. Oke. Nah, enggak ding. Hai. Tadi dulu kok gue cutter sih. Gimana sih caranya? Hai semua yang datang. Ih, bukan. Hai semua. Ntar dulu guys. Hai yang di row 1. Ntar dulu. Gimana sih? Hai semua. Sabar ya. Aku lagi nyari gimana caranya nutup ini. Apa emang kayak gini doang gak? Nadila kayak di bawah meja. Enggak guys. Aku itu ada di saung di rumah aku sekarang. Nih mau lihat gak? Tuh. Nutup apa kak? Oh, ini gimana sih caranya? Yang kayak bisa lihat komentarnya gitu loh. Ntar dulu gak sih? Aku kayak keluar dulu apa enggak ya? Kayak liatin komennya. Sumpah kalau di Bogor tuh gak ada nyamuk. Jadi walaupun aku di luar sampai pagi pun tidak akan ada nyamuk yang menggigit aku. Adanya tuh nyamuknya tuh gede-gede banget kayak nyamuk hutan gitu. Soalnya di rumah aku tuh masih kebagian yang dingin-dinginnya gitu. Hai semua yang sudah datang. Halo yang di row 1. Nah, caranya gimana sih? Hai, maaf ya kalian udah 10 menit deh kayak ngabisin waktu buat lihat kayak ginian. Makasih giftnya. Main gitar dong, sorry ya. Aku gak bawa gitar. Oke. Hai semua. Sapa dong please. Hai yang di row 1 ada Ani, ada Zek, ada Battle, ada halo nomor 4. Hai, konbanwa. Ada Langlang, ada Andre, ada udah ganti lagi. Ada Ande, ada Langlang, ada Dava. Hai semuanya. Bentar ya, aku lagi ituin koneksi aku juga. Supaya aku gampang lihat mention-mentionnya. Ada Hena, ada
Nanda Aziz, ada Alsigia, ada Ocin, ada Kak Bira, ada Kak Ian, ada Kak Jenis, ada Epkustik, ada Vira, halo, ada Panji, ada Macu, ada Faisal, ada Alsagia, halo semua. Ya udah deh, karena lama daripada aku ngabisin waktu untuk buka showroomnya ini. Mendingan aku pertama-tama kenalan dulu kali ya. Halo semuanya, aku Nadila dari JKT48 Tim J. Hai. Jadi di showroom kali ini aku bawa banyak banget makanan. Aku bawa semangka yang pertama. Terus aku punya ini nugget sama sosis yang udah aku goreng. Terus aku punya keripik, gue kayak jualan. Dan ini ada isinya kopi. Ini enak banget sih, es kopi susu. Es kopi susu sasetan, wah mantap. Semongko, ngopi nat ngopi. Ini mau ngopi dulu. BTW ini tumblernya dari fanbase-nya Melati. Jadi waktu Melati graduate kayak dikasih satu kantong gitu, isinya banyak. Terus salah satunya dapet tumbler. Ini tuh kayak berguna banget, kayak makasih banyak banget udah ngasih aku tumbler, karena tumbler aku yang termos gini tuh hilang. Terus aku tempelin stiker-stiker. Ini stikernya Karona waktu ulang tahun. Terus ini stiker dari fans, ini stiker dari fans juga. Ini stiker clothingan temen aku. Oke. Tuh kan. Sinyalnya, oh my god. Hai. Fix gift Nadila tumbler. Sumpah ini tuh kayak berguna banget. Ini juga nih. Ini buku notes aku yang aku pakai kalau magang. Sama di sini banyak lirik-lirik aku, dan ini juga dari fans. Jadi kalian tuh kalau nge-gift yang, maksudnya kalau nge-gift tuh pasti dipakai gitu sama member tuh, beneran asli. Kayak ini tuh wah berguna banget. Kalau nggak ada ini kayaknya banyak karya-karya aku yang hanya terpendam gitu. Jadi terima kasih banyak. Hai. Sekarang aku mau bacain pertanyaan dari kalian semua, tapi ini lemot sih. Terima kasih. Nah, kalau aku itu sekarang nggak pengen kayak kemarin kan terakhir live, aku kayak banyaknya nyanyi gitu kan. Nah, sekarang aku pengen lebih banyak cerita-cerita santai-santai gitu. Ih, ya ampun akhirnya. Nah, kayak gini dong. Akhirnya gue ngerti. Oke. Aku mau bacain podium dulu ya. Yang pertama ada Epkustik, makasih Kak. Ada Kak Nanda Aziz, ada Kak Jenis, ada Strigwear, ada Kak Ian, ada Bira, ada Ande, ada Ocin, ada Vira, ada Alsagia, halo, ada Panji, ada Faisal, dan ada Macu, ada Khoiru, ada Aldi, ada Iman, ada Aryuda, ada Taufik, ada Neputra, dan ada Gendut. Itu yang tadi ada di 20 besar ya. Entap, oke entap, mantap kalian. Nah, kayaknya yang oke. Bentar ya, aku konekin wifi-nya dulu. Semoga bisa loading. Kan tadi udah banyak banget ya yang ngasih aku pertanyaan. Wah, oke guys. Ini dia saatnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalian denger gak sih kayak suara-suara hujan gitu? Sumpah ada suara hujan, suara apa sih namanya? Suara jangkrik. Nah, enak banget di Bogor tuh suasananya. Maksudnya di rumah aku sih, karena ada saungnya. Jadi kadang kalau malam-malam tuh aku kan orangnya nggak penakut.
Jadi kayak suka nyantai-nyantai sambil teh-tehan, minum teh gitu. Nah, aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan. Gimana ya cara gitu deh. Gini pokoknya di Twitter aku. Yeay. Banyak banget, ada 100 ada 179 reply. Kamu tim bubur diaduk apa nggak diaduk? Aku kayak gak diaduk, terus kerupuknya harus dipisah. Karena aku nggak suka kalau kerupuknya kayak udah jadi bubur juga. Apa pendapat kamu kalau bangun tidur cuci muka dulu atau sikat gigi dulu? Aku sikat gigi sih, karena cuci muka kayak ya udah gitu, tapi sikat gigi kayak ngerasa biar seger. Yang penting tuh bangun tidur malah langsung harus minum air putih. Terus kalau misalnya kamu bukan member JKT, kira-kira profesi apa sih yang kamu jalani? Nah ini banyak banget yang nanya kayak kalau misalnya udah nggak JKT emang mau ngapain? Hai yang loncat-loncat semuanya. Wah yang nomor 1 udah berubah tuh, ada Kareri. Jadi kalau misalnya aku nggak JKT, aku tuh sebenarnya udah pikirin sih aku mau ngapain. Jadi kalian jangan khawatir, dan aku pasti nantinya juga bakal tetap butuh kalian dalam karir aku tersebut. Jadi semoga semuanya berjalan dengan lancar, apa yang pengen aku capai gitu sih. Terus pokoknya aku udah menyiapkan aku udah menyiapkan wacana-wacana mungkin ya, karena aku kan masih di JKT jadi belum bisa banyak yang aku lakuin. Cuman aku udah mempersiapkan kayak kira-kira aku mau ngapain. Terus udah banyak-banyak berdoa juga, terus minta restu orang tua pastinya. Jadi sebenarnya wacana aku graduate itu tuh sebenarnya udah lumayan lama aku omongin juga sama manajemen. Mungkin dari akhir tahun lalu kali ya. Itu tuh kayak udah bilang, kayak udah propose gitu kalau misalnya aku pengen memutuskan untuk graduate, karena aku ngerasa waktu itu kan aku udah tercapai tuh senbatsunya. Jadi ambisi aku sebagai member JKT48 sendiri ya aku sudah selesai di situ gitu. Cuman kan selama aku dari ngomong terus proses aku masih menjadi member tuh kan masih banyak yang aku lakuin kan. Aku harus promosi Rhapsody juga, terus ada akustik juga. Jadi kayak masih banyak hal yang aku lakuin, dan mungkin emang yang kemarin itu sih pas November aku menjadi aku maksudnya waktu yang paling tepat mungkin untuk aku, walaupun keadaannya seperti itu. Sumpah kalau misalnya kayak kalian bisa balesin aku tapi sambil ngomong kayak lebih seru gak sih? Soalnya aku tuh kayak kalau live streaming sendiri aku ngerasa kayak bingung gitu. Oh my god. Sambil makan semangka gak sih? Aku udah siapin banyak banget makanan. Ini mukbang juga gak? Jadi diplomat, jadi banyak ya. Emang kalian pengennya aku jadi apa sih? Kalian pengennya aku tetap di dunia entertainment? Aku ini nanya pendapat kalian ya. Kalian emang lebih kayaknya melihat aku tuh cocok sebagai apa, kayak jadi influencer kah, atau jadi entertainment, atau jadi ibu rumah tangga, atau jadi PNS? Jadi istriku. Jadi PNS. Aku dapet tower dari siapa ya? Halo, dari Battle. Thank you so much. Makasih towernya. Terus aku mau jawab lagi ya.
Buku apa yang merubah hidupmu? Aku nggak pernah aku menjadi kayak hilang harapan gitu, karena menurut aku harapan itu selalu ada gitu di situasi apapun, di situasi terendah apapun. Karena aku selalu mikir kayak aku sedih, tapi banyak banget sebenarnya orang yang lebih sedih dari aku dengan keadaan yang lebih sulit dari aku. Jadi aku suka kayak malu sendiri kalau misalnya aku kayak cengeng atau menye-menye gitu, karena aku ngerasa kayaknya gue pernah deh ngalamin hal yang lebih berat gitu daripada ini. Jadi semangat ya kalau kamu ngerasa lagi sedih atau ngerasa depresi gitu. Kamu harus perbanyak-banyak bersyukur, karena aku yakin kayak hidup itu jauh lebih banyak yang baiknya kalau kita itu ngerasa selalu bersyukur. Mantap. Tapi aku kan pakai headset ya. Aku jadi takut deh kalau misalnya apa sih namanya? Ininya aku makan terus kayak kedengeran gitu. Tuh kan ASMR malu. Ih nggak nyadar kalau lag ya, iya nggak nyadar. Soalnya hujan juga sih, jadi sorry ya kalau misalnya agak nge-lag. ASMR. Bener gak sih aku kayak itu ya? Kayak ngunyah semangkanya kedengeran gak? Ini lagi di luar guys. Ya udah aku sambil makan yang lain ya. Malam-malam makan semangka. Kayaknya kedengeran gak sih di headset aku malu deh. Aku mau yang siapa-siapa yang nomor satu. Nomor satu. Yang di row satu. Halo Battle. Makasih ya towernya. Ada Ian. Ada Ocin. Halo. Ada Gufran. Ada Kak Ian. Ada Jenis. Ada Vika. Ada Koji-sang. Ada Ande. Ada Albert. Ada Macu. Ada Khairul. Hai. Ada Arifin Kurnia. Ada Neputra. Ada Gendut. Ada Stellar Evolution. Wow, mantap. Keren. Hai semua. Wah, makasih towernya Albert. Melihat komen ya. Hai semuanya, welcome back to my. Udah gak nge-lag ya, semoga pindah dalam aja Nat. Sumpah, aku udah gak pakai wifi, coba ya ini bakal jadi better or not. Kalau misalnya nggak bisa jadi lebih baik, berarti ya udah harus pasrah gitu. Karena kita udah mencoba sekuat tenaga apa yang kita bisa lakukan.
Okay, for the next question is, ya Allah, ketutup lagi. Gimana kalian udah pada nonton itu kan event Teh Kotak yang kemarin, Teh Kotak X JKT48? Itu so much fun banget nggak sih? Karena ada membela, segmen membela guys, parah. Kayak pas pertama di briefingin tuh aku nggak nyangka banget, bukan nggak banget sih, maksudnya ya nggak nyangka. Terus kayak, lah ini mah acaranya isinya gue doang, maksudnya bukan kayak gue apa sih, kayak sombong gitu loh, maksudnya kayak gak istirahat dong gitu, lebih mikir ke situ sih. Terus lebih mikir kayak pusingnya gitu, karena sebenarnya yang membela itu si list lagunya itu kan gak terlalu, bukan list lagunya sih sebenarnya. Di minggu ini itu, minggu kemarin aku tuh seminggu tuh full banget jadwalnya, packed banget dari Senin sampai Sabtu. Senin aku ada senbatsu, Selasa aku ada akustik, Rabu senbatsu, Kamis akustik, Jumat itu kemarin si Teh Kotak. Sumpah aku kayak bisa ngafalin si Teh Kotak itu tuh, ngafalin membelanya itu cuman pas malam-malam doang. Bener-bener aku kan kayak orangnya agak pemikir juga ya, jadi aku kok ngerasa malu nih kalau misalnya jelek. At least ya seenggaknya bisa lah chordnya gitu, walaupun nggak bisa dimacem-macemin juga kan nyanyinya atau gimana. Ya udah aku kayak bikinin VN gitu, terus aku suruh anak-anaknya kayak, ini kalian hafalin aja, ini pasti yang aku bikin juga sesuai sama nada dasarnya si lagunya sendiri, lagu aslinya. Jadi aku bikin VN-nya, terus aku kirimin di grup, terus aku suruh mereka hafalin. Terus aku bilang ya kalau membela gitu sih kita lebih ngebeda lagu. Terus karena aku kan di situ apa ya, act like I'm the host gitu loh. Aku tuh bersikap seolah-olah aku MC-nya, jadi nggak kayak membela biasanya kan. Kalau membela biasanya aku juga apa sih, ngutarain pendapat aku tentang lagunya sendiri. Nah kalau yang kemarin tuh aku cuman lebih nanya doang, menurut kalian tuh, kalian kan udah pernah bawain lagunya nih, menurut kalian lagunya apa, kalian tuh menyampaikannya tuh seperti apa gitu. Jadi aku lebih nanya ke mereka, terus nantinya aku simpulin dari jawaban mereka. Jadi selama aku tahu lagunya, aku tuh nggak ngebedah sendiri gitu. Maksudnya aku tuh sama sekali nggak membedah. Jadi apa yang aku omongin di stage kemarin itu bener-bener pure apa yang aku denger pas show-nya kemarin itu juga. Tapi show-nya tuh fun banget karena lagu-lagunya juga lagu-lagu yang dibawain ber-16 itu juga lagu-lagu yang jarang gak sih dibawain, kayak JKT48, terus ada Shoujo Tachio juga. Itu udah jarang banget. Jadi aku seneng banget sih bisa ikut berpartisipasi dalam event itu. Thank you so much Teh Kotak. Kalian membuka kesempatan yang baru dan memaksa member JKT48 untuk keluar juga dari zona nyamannya. Jadi kita nggak cuman biasanya kan kita perform, kita sekarang juga membedah lagu. Walaupun udah pernah, tapi mungkin ada beberapa member yang kemarin sebenarnya belum pernah ikut membela bareng aku. Makasih semuanya. Terus banyak juga yang nanya nih, pendapat Nadila tentang EP yang Bad Girl. Dia tuh lucu banget guys. Aku tuh aku tuh ngelihat dia, maksudnya apa yang kalian lihat di stage sama apa yang dia di backstage tuh kayak sama. Jadi kayak emang orangnya tuh kayak gitu, emang kocak. Terus dia emang polos gitu sih. She's cute. She's like my little sister.
eh Gimana caranya menjadi orang yang baik hati, bisa bangkit dari keterpurukan? Beri aku wejangan Kak Nadila, terima kasih. Sumpah aku tuh gak ngerasa aku baik hati gitu sih. Karena mungkin aku ngerasa aku mulutnya tuh suka pedes gitu loh. Aku tuh orangnya lebih suka yang kayak ya udah kalau jelek-jelekan ya di depan aja daripada aku ngomongin orang tuh di belakang gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak suka atau aku ngerasa orang itu gimana gimana, jadi aku lebih baik kayak ya udah lo benci gue tapi gue jujur gitu daripada lo suka sama gue tapi sebenarnya tuh gue busuk di belakang. Jadi aku nggak ngerasa aku baik sih. Apalagi sama member tinja ya, aku tuh suka kayak misalnya kayak review gitu, aku kayak bisa yang bilang hari ini tuh kok kelihatannya lo malas banget ya gitu, yang bisa ngomong kayak gitu kayak di depan semua orang. Mungkin orangnya maksudnya bisa sakit hati gitu, tapi menurut aku ya udah lebih baik aku jadi orang yang kamu benci tapi kamu tahu salah kamu apa daripada daripada aman gitu, ya nggak sih? Kayak kayak aku jadi orangnya juga nggak terlalu peduli gitu sih kalau dibenci, karena mendingan ngeliatin apa ya, jujur aja gitu. Jadi aku nggak ngerasa aku baik hati juga sih, karena sebenarnya aku juga ada egoisnya. Oh, gimana bisa bangkit dari keterpurukan? eh hmm, Ya terpuruk tuh kayak perasaan yang wajar gitu gak sih? Dalam hidup manusia pasti kita ada ngerasa momen-momen itu. Tapi balik lagi guys, momen-momen itu tuh kecil gitu. Itu tuh kalau misalnya hidup lo, ibaratnya lo hidup selama 65 tahun, mungkin kalau digabungin momen-momen yang buruk itu cuma terjadi dalam 3 tahun deh. Masih banyak gitu, 62 tahun kamu hidup itu bahagia atau enggak ya udah perasaannya baik-baik saja gitu. Tapi mungkin selama 3 tahun dari 62 tahun dari 65 tahun kamu hidup, mungkin itu 3 tahunnya sedih. Tapi ya udah itu cuma 3 tahun. Jadi aku ngerasanya gitu sih, kayak kalau setiap aku ngerasa terpuruk, aku tuh ngerasa nggak bisa, kayak aduh gue nggak bisa nih, kayak gue jelek nih nilainya semester ini nih. Tapi itu pasti bakal berlalu. Jadi santai, chill. Yang penting kita tuh mengerjakan tugas kita sih, tanggung jawab kita. Apa ya, dulu tuh pas zaman-zamannya, kalau aku tuh ngerasa terpuruk pas zaman-zamannya semester 3 sampai semester 5 lah ya. Itu tuh zaman-zamannya wow, tugasnya hektik banget. Terus JKT-nya tuh kalau akhir tahun juga hektik banget kan, kita sirkus, terus kita ada konser juga pasti. Itu bener-bener akhir tahun kan barengan sama UAS juga kan. Aku tuh kayak aduh nggak bisa nih, kayak gue gagal nih matkul ini nih, gini nih gitu. Tapi akhirnya tuh selalu bisa gitu, karena ya walaupun aku mengerjakannya mepet-mepet atau ngerasa aku nggak bisa, tapi aku beneran ngerjain. Kalau aku tuh ya walaupun aku mengeluh tapi aku mengerjakannya gitu. Jadi kamu juga pasti bisa, semangat. Hai. Ngomong mulu gak sih? Penerus membela siapa, Nat? Aduh, aku bingung nih siapa ya yang kira-kira menurut kalian capable untuk bisa membawakan membela. Karena sebenarnya aku juga kan belum membela tuh belum banyak sama member, kayak nggak hampir setengah member JKT48 udah ikut bareng membela bareng aku kan. Jadi aku juga bingung sih siapa. Kalian kalau punya saran bisa mention gitu kan. Oke. Gimana tanggapan Anda soal final season dari Attack on Titans? Gak apa-apa sih, soalnya aku tuh juga kepo banget kalau sama Attack on Titans. Aku yang pasti selalu mendukung Bang Levi. Gimana ceritanya akhirnya mau diajak TikTok sama Ipi? Lebih kayak kekasian gitu sih.
Saya gue ngebayangin kalau diri gue harus kayak mohon-mohon sama senior gue buat main TikTok. Kayak kasihan kalau udah mohon-mohon terus ditolak. Jadi ya udah ayo. Lagu JKT48 yang chord gitarnya susah menurut kamu, terus cara buat mempelajari itu kayak gimana? Jadi dulu tuh aku belajar Yuhi. Jadi Yuhi tuh aku pernah belajar yang 2 versi, yang susah sama yang gampang. Nah, aku pernah belajar yang susah tuh. Pokoknya banyak minor-minornya gitu deh, sama kunci 7-nya. Tapi akhirnya kalau sekarang perform aku lebih memilih yang gampang. Tapi kemarin pas event Teh Kotak, aku pernah itu menurut aku yang paling susah itu adalah Everyday Katyusha. Wah, itu tuh bener-bener susah sih menurut aku, karena biasanya kan kalau pakai akustik biasanya aku cuma pakai kunci yang 3 jari lah, G, C, D, E minor. Kalau ada 4 ya paling B minor gitu kan, F, tengah bebes. Ini tuh tadi tuh wah macem-macem, banyak banget kunci-kunci yang baru aku ketahui gitu, baru aku pelajari. Jadi ya lumayan juga sih memaksa aku untuk jadi lebih pintar. Terima kasih JKT dan Teh Kotak. Yang nanya nih, kuliah HI kan ya udah kepikiran waktu lulus tiketnya mau di title-nya mau dipakai kemana? Kalau udah sharing sih biar ada referensi. Kita satu jurusan soalnya. Kalau misalnya HI itu kayak kita tuh belajarnya banyak. Kita tuh belajar banyak hal dari permukaannya sebenarnya ya. Nggak kayak mendalam gitu, nggak kayak kalau akuntansi, ya lo belajar akuntansi secara mendalam. Disodorin nugget, makan guys. Jadi kalau HI itu banyak belajar, tapi lebih ngelatih soft skill sih. Kayak ngelatih public speaking, ngelatih kita lebih percaya diri, terus ngelatih kita bekerja dalam waktu yang cepat, terus belajar apa ya? Belajar mencari banyak referensi, terus ngomong selalu berdasarkan fakta, berdasarkan teori, berdasarkan lo ngomong atas dasar apa gitu. Jadi kita selalu berpikir kalau misalnya semua itu tuh nggak boleh kayak sembarangan asal aja. Jadi menurut aku yang kepake banget itu soft skillnya gitu sih. Karena ilmu HI-nya kalau misalnya diplomat gitu-gitu kan lebih kayak gimana apa sih, bargaining sama orang gitu kan. Jadi itu soft skill sebenarnya yang menurut aku kepake banget ya. Kayak literasi juga, sumpah menurut aku tuh kelihatan banget orang yang suka membaca tuh apapun ya. Membaca itu kan kayak bisa cuman ya udah lo baca fanfiction atau baca cuman sekedar berita nggak jelas pun itu bakal memperkaya kosakata kamu gitu, memperkaya literasi lah pokoknya. Jadi menurut aku itu sih yang kepake. Terus kalau anak HI itu biasanya pada pede-pede gitu, maksudnya percaya diri ya kalau misalnya presentasi itu bagus gitu. Itu sih, soalnya kita anak sosial, padahal saya kuliahnya SMA IPA, tapi sudah. Itu kesemutan. Lah kok pencapaian apa yang tidak terduga tercapai di 2020? Mengumumkan graduate. Jadi aku gak nyangka banget aku akhirnya ngumumin graduate. Itu jadi salah satu pencapaian gak sih? Karena aku mikirnya kan, oh ya mungkin masih tahun 2021 kali ya ngumuminnya. Terus aku kayak gak deh, ternyata ini nih waktu yang tepat untuk aku akhirnya mengumumkan lulus gitu. Jadi
Jadi aku ngerasa ini salah satu pencapaian juga sih. Kesemutan. Tolong. Semutan tangan kakinya. Aku mau nyapa-nyapa juga ya. Halo Albert, halo Betel, ada Kak Hakim, ada Ian Sadeli, ada Gufran, ada Akustik, ada Riri, ada Fikri, ada R-A-M R-I-M dong, enggak bukan. Ada Lauda, ada Aldi, ada Stellar Evolution, ada Kabira, ada Rian, ada Vika Revi, ada Dharma Susila, ada Ocin, ada Nanda, ada Kak Ian, ada Jenis, ada Ande, ada Kojisang, ada Alsagia, ada Macu, ada Ian Afas, ada Hoirul, ada Hubisang. Hai Hubisang. Ada Vincent. Ada juga Arifin dan yang terakhir ada Rimoki. Hai semuanya. Hai. Scroll komentar. Lagi di Cina ya, net banyak pohon bambu ini. Ini wallpaper saungnya kayak gini kocak kayak. Blingin. Pernah ikut MUN nggak? Pernah. Di kampus sih tapi. Mantap calon cum laude. Enggak sih, aku di kampus aku tuh nggak bisa cum laude guys, soalnya perutnya bunyi dong, soalnya di kampus aku tuh yang tahun aku tuh udah dipaketin gitu, jadi nggak bisa cum laude. Jadi emang pas 4 tahun bisanya, walaupun kayak walaupun IP-nya selalu di atas 3, tapi nggak bisa ngambil SKS lebih gitu. Sumpah gak sih, aku makan mulu. Tapi ya udah lah ya. Ini kan santai-santai. Gue ketipu katanya 2 tahun lagi ya, gimana dong? Gak apa-apa lah. Walaupun aku di luar sana, siapa tahu kita jadi lebih sering ketemu gak sih? Kan aku bakal jadi orang bukan idol. Bukan member JKT. Oh iya, kan tadi kemarin selain aku membuka pertanyaan untuk aku sendiri, aku juga mau bacain pertanyaan dari aku yang udah kalian jawab. Nah, aku mau baca ini nih. Aku ngerasa semakin kesini semakin pendiam, jarang bisa curhat sama siapapun tentang masalah apapun, dan entah kenapa punya trust issue yang berlebihan sama siapapun, even ke keluarga sekalipun. Padahal dulu aku curhat banget dan sering cerita mengenai masalah-masalah hidup aku ke temen-temen. Oke. Ini aku harus tanggepin gak sih? Kalau misalnya kamu punya trust issue, aku juga punya trust issue. Kayak semua orang pasti punya trust issue sih. Tapi aku selalu kayak, aku enggak sih, aku orangnya percayaan guys. Aku enggak orangnya enggak percayaan. Jadi kalau misalnya aku gampang ditipu, mungkin aku bakal jadi orang yang gampang ditipu. Tapi aku juga selalu membuat circle yang close. Jadi aku selalu punya pertemanan yang kecil gitu, karena menurut aku ya nggak perlu
punya teman dekat yang sebanyak itu, karena sulit juga nggak sih nge-maintain. Ya aku punya 2-3 orang yang tahu semua cerita hidup aku gitu, dan menurut aku itu cukup. Dan mungkin kamu bisa memulai dari sahabat kamu. Udah komentarnya tentang orang nggak punya mimpi. Masa sih nggak punya mimpi? Emang nggak punya kemauan apa gitu? Kayak even hari ini pengen makan pasta carbonara aja, itu menurut aku jadi mimpi nggak sih? Kayak itu tuh jadi harapan yang mungkin tercapai dan mungkin gak tercapai juga. Mimpi yang selalu membuat kita hidup dan bergairah. Jadi udah jadi manusia nih ya, udah dikasih hidup sama orang, sama Tuhan. Bermimpilah sebanyak-banyaknya, setinggi-setinggi apapun itu. Karena itu yang membuat life is so much exciting. Mantap. Tau gak sih mimpi aku yang dari dulu gak pernah berubah adalah aku bermimpi selalu aku punya harapan kalau misalnya nanti aku nikah, aku bisa bulan madunya di New Zealand. Aku kayak road trip gitu. Jadi siapapun nanti suami aku kita bisa menabung bersama ya untuk bisa sama-sama ke New Zealand. Oh ya, kemarin aku baca komen ya. Gini katanya, abis graduate udah kepikiran cari jodoh belum? Wah. Terus aku kayak, menarik. Aku baca lagi ya. Efek pandemi bagi anak bontot seperti aku sangat sulit. Saudaraku kebanyakan sudah menikah karena pandemi. Keuangan mereka agak kacau karena aku terakhir dianggap gak punya tanggungan, seringkali dimintain tolong. Asli capek, kepengen curhat ke ortu tapi mereka udah di surga. Oh my god. Semangat terus ya kamu. Kalau misalnya kamu bisa bantu semampu kamu. Bantu itu juga jangan sampai membebani diri kita, karena menurut aku kalau ngebantu orang tapi sebenarnya nggak ikhlas juga nggak baik buat semuanya, nggak berkah buat kamu dan nggak berkah buat saudara kamu juga. Jadi kalau misalnya kamu keberatan ya kamu omongin baik-baik, karena dia keluarga kamu, dia juga harusnya pasti mengerti sih. Aku juga di keluarga aku kayak gitu loh, even sama mama aku, kalau misalnya aku ada yang gak suka sama sikap dia atau gimana, kayak aku juga ngomong kayak, mama menurut Neng, mama tuh harusnya nggak kayak gini, soalnya gini, soalnya Neng ngerasanya gini. Jadi kayak karena semuanya diomongin secara baik-baik, jadinya nggak ada dendam yang terpendam sih. Komunikasi itu selalu menjadi hal yang baik. Oke. Ada dari Baby Caya Sarah, Baby JKT48. Kapan ya? Bacain aku kakak. Maksudnya kapan apa sih? Kapan graduate ya? Baby lama banget ya soalnya ya dia. Kayak setahun gitu gak sih? Tapi kalian seneng kan? Kalian juga maunya semua member kayak gitu kan? Ngumumin graduate, terus grade-nya kayak 3 tahun, 2 tahun lagi. Wow. Sumpah aku tuh sebenarnya ini kayak gak make up sama sekali gitu, terus kayak ada jerawatnya gitu di sini sama di sini. Ini tapi tinggal tidur doang, atau bisa juga tidur di saung. Aku sambil bacain komen. Habisin dulu kali buahnya. Kak, dapet sahabat susah nggak? Susah sih. Kayak punya orang yang itu apa sih namanya? Yang nyambung sama kita tuh susah nggak sih? Gimana caranya manage ekspektasi? Wah, aku juga orang yang selalu gitu sih. Yang selalu apa namanya? Suka sedih sama ekspektasi aku sendiri. Aku suka menangis, tahu nggak sih? Aku pernah nangis gara-gara
wah gila sih, gue kayak nggak bisa deh kayak berharap sama manusia lagi, kayak cuman bisa sama diri sendiri doang. Bahkan aku pun suka kecewa gitu loh sama diri aku sendiri, kayak aku ngerasa aku mampu tapi ternyata aku nggak bisa, terus sedih sendiri. Tapi ya udah, terus aku selalu kayak berpikir sedih gak sedih tuh selalu jadi pilihan gitu loh, kayak lo mau sedih terus apa lo mau move on sama masalah ini. Sedih. Kedengeran nggak suara makanya? Aku baca lagi yang dari Twitter ya. Aku kan di semester 7 tapi masih punya utang 8 SKS lagi yang berarti nggak bisa lulus tepat waktu. Nah selalu kepikiran kalau orang tua nantinya pada tanya kok belum lulus. Kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak masalah ditanyain gitu. Yang aku pikirin gimana perasaan keluarga aku kalau ditanyain gitu. Makasih Nat. Ya itu udah jadi resiko nggak sih kalau misalnya ditanyain. Menurut aku kamu harus pasang muka tembok aja. Kayak orang kan gak tahu di belakangnya tuh terjadi apa gitu, entah kamu kayak gak lulus tepat waktu karena kamu sibuk bekerja atau karena apa. Kalau aku sih orangnya sangat menghindari tidak lulus tepat waktu karena saya bayar kuliah sendiri gitu, saya tidak mau membayar untuk semester berikutnya, saya ngerasa rugi buang waktu gitu. Jadi nge-push diri sendiri. Cuman kalau misalnya udah terlanjur kayak ya udahlah. Kalau misalnya kamu ditanyain sama orang tua juga kamu harus kasih pengertian yang baik dan diterima aja dengan ikhlas. Semangat, semoga cepat selesai kuliahnya. Ada juga yang bilang gini nih, semakin niat ngejar impianku malah semakin jauh ke mimpi tersebut. Itu buat gue lagi di kondisi capek banget Nat, asli sumpah. Kalau misalnya menurut kamu semakin jauh sama mimpi kamu, mungkin kamu harus mencari mimpi yang lain. Kayak ya buat apa juga nggak sih ngabisin waktu sama hal yang sebenarnya menurut kamu nggak ada prospeknya ke depan. Lebih baik membuang waktu yang sangat berharga ini untuk hal-hal yang lebih apa ya, ada jangkauan masa depannya lebih cerah gitu. Halo, aku bacain lagi apa enggak ya? Sekarang. Jadi gini ya, ada lagi nih ya, aku bacain lagi dari Twitter. Jadi gini sobat, akhir-akhir ini yang mengganggu pikiran tuh masa depan saya. Tentang dunia kerja yang sekarang kayaknya lebih banyak saingan. Sedang skill saya ini masih sangat biasa saja, nggak pakai sangat, masih biasa aja. Belum ada istimewanya. Itu aja sih, semoga dibacain sama dikasih semangat. Dunia kerja sama kuliah sama-sama bikin pusing, nggak tahu dah, penting dijalanin. Yang penting dijalanin aja, sama dikasih usaha walau agak dikit. Yeay, semangat, aku kasihin semangat. Emang gitu sih, aku juga selalu merasa pesaing itu kan selalu ada, tapi itu yang membuat kita untuk terpacu untuk menjadi lebih baik. Mantap. Ini ada dari teman di Twitter lagi. Akhir-akhir ini ngerasa pressure karena takut banget nilai turun dan gak sesuai ekspektasi. Bukannya gimana, tapi bisa dibilang aku salah satu murid yang sangat diharapkan guru untuk selalu sempurna dan gak berbuat kesalahan sedikit pun. Terkadang benar-benar stres karena aku mikir kalau nggak bisa gimana ya, bisa-bisa masa depanku buruk atau guru-guru nggak percaya lagi sama aku. Dan aku sendiri pun sebenarnya punya teman yang suportif, tapi ada beberapa kakak kelas yang memandang aku buruk banget cuman karena
aku punya hobi dance atau nari, padahal dari hal itu aku bisa berprestasi. Jadi rasanya tuh kayak I'm having some pressure from all the teachers and seniors. Mana dapat penyakit yang sangat parah, yaitu gak bisa bilang tidak. Wow, kamu seperti Rahel, orangnya gak bisa bilang enggak, kayak gak enakan gitu ya. Coba deh kamu belajar itu untuk bisa bilang enggak dulu. Kalau aku sih selalu kalau misalnya orang yang kayak gini ke aku selalu bilang, maksudnya kalau orang berekspektasi sama aku, kayak orangnya ngomong langsung gitu ya, aku selalu bilang, ya saya tuh manusia, saya pasti berbuat kesalahan, tapi saya akan berusaha menjalankan yang terbaik. Jadi walaupun kalian percaya sama saya, tapi kalian jangan berharap saya akan menjadi seorang yang sempurna, begitu, ya kan? Jadi kamu nggak apa-apa. Aku juga loh pernah ngerasain ini, karena waktu kayak waktu pas senbatsu deh nomor 5, aku ngerasa pressure banget, karena aku tuh kayak dianggap kayak gue ngerasa semua fans JKT tuh memandang gue tuh terlalu baik gitu loh. Kayak Nadila si rajin, Nadila si tidak pernah menyerah, Nadila si hebat, Nadila si ini, Nadila yang dari bawah akhirnya bisa berusaha. Kayak wah, apakah aku deserve untuk mendapatkan title itu? Aku juga waktu itu tuh ngerasa ke pressure banget, kayak gak ngerasa pantas gitu loh. Terus aku tuh jadi kayak takut, kayak ya ampun, takut banget berbuat kesalahan, takut banget kayak gini, nanti kalau misalnya gini gimana ya. Tapi pas dijalani enggak, biasa aja. Mungkin orang juga punya ekspektasi sama aku atau sama kamu juga karena mereka ngerasa kita mampu gitu. Jadi semoga dengan apa yang mereka harapkan ke kita itu malah jadi motivasi buat kita untuk bisa memenuhi harapan mereka. Dan aku juga tuh ngerasa kayak ya ampun bro, aku tuh sama aja kayak member lain. Aku juga ada malesnya, kayak aku juga ada males ya pas perform, kayak aduh capek banget habis kuliah, gue harus naik Transjakarta teater sore-sore gitu. Ada perasaan yang kayak gitu. Cuman ya udah, itu manusiawi nggak sih? Kayak kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri dan output apa yang kita bagikan ke orang lain. Mantap gak tuh? Ntar ya aku baca lagi. Gak tau Nat, aku cuman kepikiran kamu. Haha. Semoga live show aku bisa datang ya. Amin. Sampai ketemu. Sebenarnya banyak sih yang mengganggu, dari masalah kerjaan, keluarga, teman, finance, mental, kehidupan, banyak banget deh. Oke. Semangat ya. Mikir tujuan hidup dan eksistensi kita di dunia sih. Kayak baru lulus terus ada pandemi, serba salah, kayak mau kerja tapi disuruh di rumah, tapi tekanan pikiran datang terus. Untung ada teater online, kalau enggak gue mungkin udah ke psikiater. Jadi teater online tuh lebih dari psikiater, keren banget. Memang di saat seperti ini hiburan adalah salah satu quick escape daripada kita nge-spend uang lebih banyak ke psikiater ya. Mungkin harus bisa cari tahu hiburan yang menurut kita menghibur bagi kita sendiri apaan. Hahaha. Suara lu kenapa berubah-berubah sih? Iya ya. Kayak aku tuh punya default gitu. Aku mau jadi idol, hai, atau jadi temen biasa, segini nadanya. Iya, ya gak sih? Kayak males gak sih gitu, ngomongnya gitu, kayak rendah. Terus kalau misalnya jadi membela itu agak naik, tapi nggak sampai senaik yang idol nadanya. Jadi aku punya default sendiri.
Nat, lu bisa buka jasa konsultasi. Wow, keren. Saya nggak mau menjadi orang yang lebih dari psikiater. Tapi sumpah ya, mau kalian percaya agama atau nggak percaya, berdoa itu salah satu menurut aku hal yang membantu banget aku waktu saat aku terpuruk. Jadi mungkin entah itu dikabulkan atau enggak ya, tapi at least dengan berdoa walaupun kita sendiri gitu dan dengan Tuhan gitu, maksudnya berdoa ke Tuhan tapi ngerasa apa ya, ngeluarin sesuatu hal yang kita harapkan atau bahkan cuma curhat doang sambil berdoa, itu tuh benar-benar ngebantu banget. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian lagi stres atau lagi apa, itu kalian banyak-banyak berdoa, sumpah. Beneran ini mah, percaya. Kalau ini beneran guys, sumpah berdoa. Kalau bisa juga minta orang tua kalian doain kalian, itu juga manjur. Mantap. Ntar ya lagi cari-cari. Oh ya, terus waktu itu si apa tuh namanya, waktu aku video call banyak banget orang-orang yang cerita sama aku, kayak mereka di pokoknya masalah financial gitu gara-gara pandemi ini kan. Maksudnya aku juga ngerasain karena JKT juga habis ngumumin kalau JKT48 sendiri ngalamin kerugian yang sangat besar. Jadi aku ngerti banget sih kalau emang ini tuh kondisinya tuh bener-bener ya udah susah gitu buat semuanya. Jadi kita ada satu sama lain, ya udah saling nyemangatin aja gitu. Kita misalnya nggak bisa ngebantu banyak atau gimana, tapi ya udah sama-sama menjadi energi positif aja, karena nggak ada lagi yang bisa dilakuin bro selain mencoba keep insane gitu, ya nggak sih? Berasa webinar ya bun. Iya ya, kayak aku kalian ngerasa digurui gitu nggak sih sama aku cuman berbagi pengalaman doang sih, karena aku juga ngebacain yang menurut aku udah pernah gitu ngalamin itu. Kalau misalnya aku nggak pernah ya juga aku nggak kayak sosokan ngasih saran gitu, nanti aku sotoy lagi. Tapi ya menurut aku kita sebagai anak muda itu nggak boleh terlalu impulsif, jangan terlalu konsumtif sama hal-hal yang nggak penting, jangan hura-hura mulu guys, karena itu tadi kita nggak tahu rezeki itu datangnya kapan. Pokoknya kita tuh harus punya uang tabungan minimal 3 bulan dari uang yang biasa kita spend setiap bulannya, sumpah. Karena kita nggak tahu kayak 5 tahun lagi tuh bakal ada pandemi kayak apa, ya kan? Kan si virus-virus itu kan itu terus berevolusi kan mereka. Ini kita nggak tahu nanti ada apa lagi nih yang bakal bisa membuat kita terhambat. Jadi kita harus pintar-pintar menabung. Tuh. Kalau aku tuh ya, aku jujur aku orangnya nggak pernah ngerasa kekurangan uang, karena ini bukannya sombong ya guys, bukannya uang gue banyak gitu, bukan. Tapi aku ngerasa aku tuh orang yang bisa mengatur uang aku setiap bulannya dengan cukup baik lah ya, walaupun kadang aku juga ngambilin duit tabungan aku sih tiap bulan dikit-dikit. Cuman aku nggak pernah yang ngerasa kayak aku harus meminjam uang ke orang atau sampai pakai pay yang later gitu, karena aku udah nge-post-postin uang aku nih, oh ini nih gue harus bayar kosan gitu misalnya, gue harus
nabung kuliah, gue harus ngasih orang tua gue. Jadi itu biasanya aku ditaruh di, pokoknya itu duluan deh yang wajib-wajib gitu. Nah pokoknya setelahnya tuh kayak jajan apa gimana tuh aku tuh udah pikirin kalau misalnya setiap aku megang uang, aku tuh udah tahu kayak bulan depan gue pengen apa ya, pengen beli sepatu misalnya, ya udah aku beli itu dulu, baru setelahnya sisanya dari situ tuh aku bisa tahu kira-kira sebulan ini tuh gue bisa berapa kali jalan-jalan, berapa kali beli makanan yang delivery. Kan kalau delivery mulu mahal juga kan ongkosnya. Jadi kalau misalnya makan siang, ya udah deh makan siangnya gue beli di warteg aja. Terus nanti malamnya kan dapat makan dari JKT, misalnya kalau ada kegiatan, ya udah nggak usah beli makan. Ya udah kayak gitu. Jadi kita harus pintar, jangan impulsif. Kayak kalau diajak nongkrong, ya nggak apa-apa, nongkrong lah sama teman gitu kan. Harus juga bersosialisasi, jangan sampai kita tidak punya teman, karena itu juga bagian dari hiburan supaya nggak stres. Kayak yaudah kalau nongkrong, tapi harus ingat nggak boleh kayak orang beli handphone pengen ikutan beli handphone baru, orang pakai laptop yang keren banget baru pengen juga gitu. Itu mah nggak ada habisnya guys kalau ngikutin zaman, karena itu apa sih namanya, kayak teknologi kan terus canggih ya. Nah kita tuh manusia itu jangan sampai kita keikutan teknologi gitu. Kita tuh yang harus bisa mengontrol diri kita sendiri, karena sebenarnya kita tuh lebih pintar daripada teknologi gitu. Kan kita yang menciptakan teknologi, kan kita manusia. Jadi harus pintar-pintar mengatur uang. Karena aku tuh juga dengar teman aku kayak, aduh gue tuh teman-teman aku yang pokoknya yang pakai yang letter gitu deh. Terus aku kayak, lah kenapa sih kalau misalnya kamu ngerasa kamu tidak mampu membeli barang itu, ya kamu jangan beli barang itu gitu loh. Jangan pakai uang orang, jangan berhutang guys. Itu karena gak bagus gitu loh. Karena itu bakal jadi kebiasaan, apalagi cuman karena mengikuti zaman, mengikuti gaya, atau cuman pengen terlihat keren doang di depan orang. Jangan deh. Karena omongan orang tuh gak akan ada habisnya kalau cuma dengerin doang. Kalau kita langsung kayak, iya nih si ini baru beli ini, si ini baru beli ini handphonenya dia keren nih, ya udahlah biarin aja. Kalau misalnya kita ganti handphone keren pun gak akan membuat kita jadi lebih baik dari dia ataupun jadi lebih buruk daripada dia gitu. Yang penting kan orang tuh ngelihat kita tuh value diri kita, apa yang kita apa yang udah kita jadi nilai-nilai dari kita gitu, nilai-nilai kebaikan kita, nggak cuman dari berapa harga tas lo, berapa harga itu. Malah sekarang mah mendingan beli brand-brand lokal guys, karena brand lokal tuh sekarang keren-keren banget. Aku aja sekarang udah lebih pengen ngeliat yang lokal sih, kayak aku beli kaos-kaos. Terus aku juga sekarang suka thrift shop, sama beli tas lokal itu juga kan. Itu bakal ngebantu perputaran dari keuangan Indonesia. Sotoy aja sih gue, tapi menurut gue itu kayak ngebantu pengusaha-pengusaha lokal kecil gitu sih. Jadi belilah produk lokal. Walaupun aku juga masih punya suka beli-beli kayak fast fashion gitu-gitu, karena menurut aku banyak yang biar cepet. Tapi sekarang lebih lebih mikir lah kayak, kalau misalnya barangnya masih sama, kayak nggak ada di brand lokalnya, ya udah beli aja yang brand lokal gitu kan. Mantap. Ini jam berapa sih? Kayak udah lamaan gak sih? Belum deng. Ini juga handphone keren banget guys, Xiaomi. Sama beli barang yang kayak awet gitu loh. Misalnya menurut aku kan sukanya pakai celana, misalnya misalnya beli tas. Nah aku tuh suka belinya hitam, karena kalau hitam tuh bisa dipakai
berbagai macam baju gitu, mau baju hijau kayak kuning, tapi kalau pakai tas hitam ya udah cocok aja. Terus sepatu juga hitam putih, sneakers kayak punya heels aku punya tapi kayak satu doang karena itu jarang dipakai kan, jadi ya buat apa juga gitu. Terus punya barang yang kayak manfaatnya tuh panjang gitu, seperti membeli gitar, membeli ampli, ya kan, itu kan bisa dipakai untuk berkarya. Aku juga nggak suka sih kayak beli barang-barang yang lucu-lucu doang. Paling kalau dapat barang-barang lucu itu dari gift dari fans. Enak banget dipukul Nadila. Dipukul pakai itu yang nugget, sorry guys. Maaf ya, soalnya aku tuh suka kayak gregetan gitu loh kalau aku nggak dengar cerita temen aku yang kayak gitu. Ya ampun, nggak sesuai banget sama apa yang dilihat di sosmed, maksudnya dilihatkan di sosmed gitu loh. Jadi kayak buat apalah, kalau misalnya orang tahu kan juga malah jadi diomongin. Jadi membelilah barang sesuai dengan kemampuan kita sendiri gitu, ya kan? Kalau misalnya belum sesuai, ya berarti itu barangnya belum pantas untuk kita miliki, ya kan? Ya kan, iya kan, iya kan mulu. Aku mau sapa-sapa deh yang di row 1. Halo Albert. Kamu masih betah ya di sana? Ada Battle, ada Kak Hakim, ada Ian, ada Kak Gufron, ada Epkustik, ada Kak Reri, ada Ram, ada Fikri, ada Lauda, ada Ande, ada Bira, ada Aldi, ada Stellar Evolution, ada Hasbi, ada Rian, ada Dharma Susila, ada Tio Pradana, ada Vika Revi, ada Ocin. Hai, makasih semuanya udah datang ke showroom aku yang gak jelas banget ngomongnya, ngelantur ya kan. Hai semua. Coba lihat komen lagi ya. Cintalah produk Indonesia. Enak banget. UMKM membantu perekonomian Indonesia, betul banget guys, ya kan. Ujung-ujungnya promosi. Ya gimana lagi, local pride, bagus. Apalagi banyak banget kan sekarang anak-anak muda yang kayak punya banyak kayak pasti banyak teman kalian yang bikin clothingan baju atau bikin kopi. Nah gitu-gitu tuh dibantu pelan-pelan, maksudnya kayak kalian sekedar cobain atau beli kaosnya atau gimana, itu tuh pasti ngebantu banget. Guys, kayak nggak apa-apa sih kalian kalau misalnya punya barang yang misalnya kalian suka beli action figure gitu kan, mahal kan. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kalian menabung dan membuat kalian itu senang gitu, tapi jangan sampai kalian beli tapi itu kayak utang gitu loh. Maksudnya jangan utang deh, masih kecil. Kalau misalnya belum mampu ya udah nabung dulu sampai akhirnya kita bisa membeli sendiri. Mantap, kecuali belinya tuh nyicil rumah gitu kan, harganya naik terus, kan. Aku juga pengen dah nyicil rumah. Full fire. Hai, 3000 viewers. Aku mau baca-baca pertanyaan lagi ya dari Twitter aku.
party anthem. Nat mau nanya, menurut kamu teater JKT itu bisa tidak dikenalkan dan disukai oleh non-fans atau awam? Andaikan kamu jadi kreatif director, elemen apa yang pengen banget kamu masukin ke teater teater bisa lebih biar lebih variatif? Waktu aku pertama melihat teater JKT48, jujur yang menarik itu bukan itunya sih, bukan yang lebih menarik itu jujur fansnya sih. Fansnya yang ngechan itu justru lebih menarik daripada waktu aku nonton membernya ya. Kan kayak lagu mulu gitu kan. Maksudnya dari pendapat orang awam waktu aku dulu pertama kali nonton, iya menarik sih. Maksudnya mereka maksudnya mereka tuh kayak performnya kompak, terus menyenangkan gitu. Tapi aku lebih tertarik kayak cowok-cowok yang oi 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 gitu, karena itu jarang banget sih aku lihat. Kalau lebih variatif, menurut aku nggak perlu sih, karena kayak biarkan teater itu menjadi bagian yang menjadi akar dari JKT48 itu sendiri. Kayak kalau misalnya bikin event, misalnya mau buat pertunjukan di luar itu supaya lebih menarik, ya bukan di titlein sebagai teater JKT48 seperti itu. Kalau misalnya mau narik awam ya. Tapi kayak susah gak sih? Karena JKT48 tuh menurut aku sama kayak itu aja ya semuanya. Kayak musik indie pun udah punya segmennya masing-masing gitu, orang yang dengerin. Jadi ya gak apa-apa, kan gak buruk juga. Cuman semoga yang bisa sukanya itu jadi lebih banyak. Karena menurut aku emang orang udah suka JKT tuh keren, karena JKT tuh ribet gitu, harus membernya 70, terus ada sistem-sistem senbatsu, sistem tim, kayak mau ngafalin itu aja udah effort, udah usaha gitu. Kan kalau orang ngefans sama kayak Taylor Swift gitu, ya udah dia penyanyi, dia ngeluarin album, gue ngedukung dia, udah gue beli album dia. Kalau JKT kan ribet ya, harus beli handshake-nya lah, harus ngevote so thank you. Jadi menurut aku kayak kalau suka, kayak kalau misalnya awam bisa suka, itu tuh ya emang sulit gitu, karena emang sistemnya juga sulit. Emang sistemnya itu menurut aku dibuat untuk menjadi tidak universal. Emang sistemnya juga dibuat untuk menjadi segmented, karena sistemnya sulit untuk bisa tahu JKT48. Jadi ya orang ya bisa tahu JKT ya dari kulit-kulitnya aja, nggak bisa mendalami. Tapi kalau misalnya udah suka JKT kan jadi suka banget. Jadi itu sih yang keren. Makasih kastelnya Kak Kobar. Makasih ya itu. Makasih. Ini aku kasih mangka. Kenapa gak suka seblak? Enggak ih, kayak anyep-anyep gitu. Kenapa sih belum bikin TikTok? Aku ngetit aja jarang, apalagi bikin TikTok. Dan aku tahu ya orang bikin TikTok tuh susah. Kayak effortnya banyak, harus di stop, terus dimulai lagi, harus ditentuin ke detik berapa. Enggak. Mungkin nanti kali ya kalau misalnya udah punya banyak waktu. Gimana perasaannya kemarin jadi MVP di event cerita rasa cerita remaja? Seneng sih punya kepercayaan yang sebesar itu, dan aku ngerasa nggak semua orang bisa ngerasain itu. Jadi aku bersyukur juga kalau misalnya aku bisa membawakannya lebih baik, aku bakal bersyukur. Tapi tau gak sih kemarin aku setelah eventnya aku kayak nangis sampai 3 kali gitu. Karena aku ngerasa aku gagal bisa menghafal 8 chord, 8 lagu, 8 chord lagu, 8 lagu. Ngafalin chord 8 lagu. Nah itu. Sedih gitu, kayak kok gue gak bisa. Tapi kalian terus menyemangati aku, jadi aku semangat, jadi aku senang. Udah. Oh,
JKT48 akustik bakal ada yang nerusin apa enggak, ini banyak banget yang nanyain. Sumpah ya, aku nggak tahu kebijakan JKT48-nya manajemennya sendiri bakal seperti apa. Cuman aku sih berharap kalau misalnya JKT48 akustik kalau misalnya ada yang nerusin, ya bagus banget. Cuman aku berharap mereka bakal nge-rebranding dan mengganti nama. Atau kalau ngeganti nama ya udah nggak apa-apa. Tapi menurut aku nge-rebranding menurut aku lebih bagus sih, karena aku nggak pengen kayak JKT48 akustik yang lainnya tuh masih setelah aku itu punya beban kalau mereka tuh harus lebih baik dari aku gitu, atau lebih baik dari mesti kita berempat. Kayak waktu itu JKT48 akustik tuh punya harapan yang maksudnya berjalan dengan alhamdulillah baik, karena kita nggak punya orang pembanding yang harus kita kita harus jadi kayak gini nih, kita harus kayak lebih dari ini, karena kita ya udah berjalan dengan seiringnya waktu, berjalan dengan kemauan dan mimpi kita sendiri. Jadi menurut aku kalau misalnya orang bikin baru, misalnya setelah aku dan Karona cabut, ya mereka bisa membuat warna mereka sendiri gitu. Jadi mereka nggak punya beban untuk dibandingin, atau mereka punya beban untuk kayak ya gitu deh. Aku soalnya waktu JKT48 akustik ngerasa enjoy, karena kita kayak ngerasa ini tuh punya kita sendiri. Kita ngerasa kita punya kita sendiri, ini original kita. Jadi kita menjaga ini supaya bisa berkembang karena untuk diri kita sendiri. Jadi aku nggak pengen kalau misalnya adik-adik aku tuh bikin malah jadi beban gitu, malah nggak enjoy, ya nggak sih? Dan kalau misalnya JKT48 akustik kan maksudnya yang kayak akustik itu lumayan banget kan, kayak Valkyrie aja maksudnya punya event-event mereka sendiri, terus maksudnya JKT48 akustik kan juga punya event-event mereka sendiri. Jadi kayak kalau misalnya nggak diterusin juga sayang gitu. Semoga ada penerus yang bukan lebih baik sih, semoga ada original yang lain yang bisa jadi lebih keren dan gak harus dibandingin, karena beda orang yang pasti ya beda gitu. Gak bisa kalian minta rasa yang sama, karena kita bukan restoran franchise, rasanya dan resepnya sama, jadi beda. Hmm, 9 menit lagi aku selesai ya guys. Jadi aku kayak 1,5 jam. Ya udah deh, aku sekarang bacain harapan aku untuk JKT48. Ya nggak sih? Aku berharap walaupun JKT48 kayak diambang waktu-waktu yang sulit, tapi semoga momen-momen yang sulit itu nggak sih yang selalu membuat kita jadi lebih kuat. Dan aku ngerasa semenjak itu juga pengumuman itu diumumin juga fansnya juga semakin semakin kuat gitu dalam menyemangati kita. Justru kalau aku tuh kayak ngerasa nggak enak gitu loh. Aku ngerasa kok, maksudnya dari personal aku sendiri ya, aku ngerasa wah gila nih, kayak fansnya jadi pengen ngedukung gue banget gitu, padahal gue harusnya yang jadi penyemangat mereka. Kayak aku tuh sedih gitu kalau aku punya beban kayak gitu sama kalian gitu. Jadi aku tuh kayak berterima kasih banyak banget sih sama kalian yang masih pengen terus dukung aku. Kayak kemarin video call aku tuh sold out gitu kan, berapa tuh ya, 4 sesi deh kalau nggak salah. Jadi aku berterima kasih banget, sumpah deh. Kayak karena aku tuh nggak ngerasa aku tuh ngelakuin apa-apa gitu untuk kalian. Kayak kalian tuh ngedukung aku untuk mimpi aku, kalian ngedukung aku untuk apa masa depan aku. Jadi kayak aku nggak enak gitu, ngerasa nggak enak. Jadi aku berterima kasih banyak banget sama kalian semua, dan aku berharap banget JKT48 itu bisa lebih punya member-member yang berkualitas tentunya. Karena jujur aja yang aku lihat dari lulusan-lulusan JKT48 itu mereka sulit untuk merebranding diri mereka sendiri. Nama besar JKT48 itu terlalu kuat gitu untuk member-membernya sendiri. Jadi semoga aku dan member-member yang lain, walaupun kita JKT48 gitu, kita tuh punya pribadi diri kita sendiri, kita tuh punya title yang bisa mendeskripsikan kita
sendiri. Karena menurut aku kalau misalnya orangnya udah kuat, pasti kebentuk JKT48-nya. Kayak aku lihat banget kayak Kak Melody deh. Kak Melody tuh dia tuh branding diri dia tuh kayak keren banget dan kuat banget gitu. Jadi walaupun dia di luar sana, walaupun pas dia jadi member JKT48, karena diri dia kuat, JKT48 terbantu. Dan setelah dia keluar pun, dia pun survive gitu. Dan dia tuh menjadi sangat baik dan sangat lebih berkembang karena yaitu dia punya identitas dari diri dia sendiri. Siapa sih Melody gitu? Melody tuh orangnya seperti apa tuh orang tuh tahu, bukan cuman Melody JKT48 gitu. Jadi aku juga berharap semoga teman-teman aku yang lulus dari JKT48 dan aku sendiri pun punya identitas diri aku yang yang bisa mendefinisikan diri kita. Dan JKT48 itu tuh memang bener-bener tempat yang baik banget sih untuk kita anak-anak remaja. Dan aku juga sangat berterima kasih banget sama JKT48 karena kalau misalnya nggak di JKT48 aku bener-bener nggak bisa ketemu kalian semua yang baik-baik banget sama aku. Sama teman-teman, sama staff. Kayak aku nggak bisa ngebayangin hidup aku 8 tahun gak JKT48 kayak ngapain ya gitu. Dan aku tuh sangat bersyukur banget punya lingkungan yang sangat positif, yang suportif, yang memacu aku untuk jadi selalu orang yang lebih baik. Dan aku berterima kasih banget juga sama orang-orang fans-fans JKT48 terutama karena kalian tuh selalu walaupun di masa sulit aku tahu kalian juga banyak yang kena PHK, banyak yang dirumahkan atau belum kerja atau punya masalah keluarga, tapi kalian juga nyempetin waktu untuk bisa nyemangatin oshi-oshi kalian. Dan semoga itu semua tuh nggak jadi beban gitu untuk kalian. Karena kita di sini juga sebagai member, kita pun di sini ngelakuinnya tuh ikhlas gitu. Ngelakuinnya tuh ya emang kita di sini pengen berkarya karena emang kita pengen jadi seorang yang punya pengaruh yang baik untuk orang lain. Hehehe. Paten ya speech-nya. Nggak, sumpah ini aku kayak cuman ngomong doang. Ini kan ngungkapin perasaan. Cuman emang aku tuh ngomongnya kan bahasanya agak baku ya. Jadi sorry guys. Tapi kalau ngomong aku pun kayak gini ke temen aku. Kalau misalnya ngomong kayak ke Rahel gitu, emang bahasanya tuh agak baku gitu kalau ngomong. Tapi ini bukan speech. Jadi aku emang cuma pengen terima kasih gitu. Pengen terima kasih maksudnya aku juga minta maaf kalau misalnya pengumuman aku waktu grade kemarin kayak terkesan buru-buru, tapi sebenarnya enggak, itu tuh nggak buru-buru, itu tuh waktu yang tepat, bahkan nggak ada sebenarnya waktu yang tepat untuk sebuah perpisahan, memang betul gitu. Mau aku 2 bulan lagi atau 1 tahun lagi pasti ada aja orang yang nggak siap, dan aku pun mungkin nggak siap, cuman itulah waktunya. Jadi aku mau pamitan dulu, enggak deng, ada 3 menit lagi. Iya, kan banyak nih ya, maksudnya PR aku juga sebagai member JKT, aku juga belum ngeluarin single Cinta Remaja, terus belum belum isi itu doang sih PR aku sebagai member. Cinta Remaja itu belum rilis, jadi semoga sebelum aku keluar aku bisa menyelesaikan PR terakhir aku sebagai member JKT48 dan JKT48 Akustik gitu kak. Wow, ada party, thank you so much. Tapi sebenarnya itu sih, maksudnya kayak kalian ngerti juga lah, member itu juga manusia, dan kalian juga tahu kan kalian juga manusia. Jadi mungkin ada omongan yang kayak membernya kok gini sih gitu, kok bla 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 bla, kayak ya udah emang kita tuh pasti ada buruknya, ada salahnya, ada bete-nya. Kayak aku juga suka kayak mengeluh gitu, aduh panas banget teaternya pas di backstage, tapi ya udah pasti di depan ya mau nggak mau gue harus berpenampilan yang baik kan, karena gimana, kalian udah bayar nonton aku gitu, kalian udah ngeluarin banyak effort lah, dan ini juga pekerjaan yang harus aku lakukan secara profesional. Tapi ya harus diterima juga kenyataannya kalau idola itu juga seorang manusia yang memang punya kesalahan dan jauh dari kesempurnaan gitu.
Tapi walaupun kayak kalian benci-bencinya, kalian tetap sayang gak sih sama JKT? Kayak pasti kita tuh pengen banget gak sih melindungi JKT48 gitu, pengen tetap ada, karena ya menurut aku emang ini tempatnya bagus banget untuk anak muda ya, sumpah. Kayaknya nggak ada tempat yang lebih baik deh daripada JKT. Kita tuh diajarin disiplin, diajarin cara ngomong yang baik gitu. Kalian tahu kan, maksudnya di atas stage gitu, kita tuh nggak pernah, maksudnya ada mungkin keceplosan ya, tapi kita nggak pernah ngomong kasar. Kita nggak jadi YouTuber yang ngomong kasar gitu, karena kita pengen ya udah emang dilihat baik, dan itu tuh jadi apa ya, maksudnya jadi kebiasaan yang baik juga untuk kita tuh bersikapnya harus selalu menyapa, harus selalu bilang berterima kasih sama semua orang. Jadi menurut aku kayak sayang banget kalau JKT-nya bubar, karena ini kayak emang tempat yang baik banget, kayak sekolah, maksudnya kalau diibaratin sekolah, emang sekolah kepribadian yang sangat baik gitu. Bahkan kalau sekolah kan bayar ya, kalau ini tuh kita yang dibayar gitu, terus kayak ada yang dukung, itu kayak keren banget cuy. Jadi kayak harus berterima kasih banyak sama stakeholder yang masih mempertahankan JKT, dan semoga JKT48 terus menjadi energi yang positif buat kita semua. Woohoo! Tadi kan aku udah ngomongin banyak banget ya, kayak udah Q&A, dari ngomongin masa depan aku, kuliah aku, ngomongin ngomongin TikTok, ngomongin akustik, ngomongin financial, ngomongin nabung. Jangan suka pakai yang later. Ingat guys, tidak boleh berhutang, karena itu gak ada baiknya kecuali kalian nyicil untuk sesuatu yang bisa harganya naik gitu ya. Terus juga ngomongin harapan untuk JKT48, aku udah berterima kasih juga sama semua orang yang udah dukung aku. Jadi semoga kita masih bisa banyak waktu untuk ketemu. Maaf banget juga aku jarang on di sosmed, karena beneran sumpah ini kayak aku sibuk banget. Karena apa sih? Karena tuh aku tuh kan akustik, terus aku senbatsu juga, terus aku timnya juga. Jadi kayak mungkin kalau aku bisa Jikosho kayak triple team juga aku bisa gitu. Triple team, akustik, senbatsu, tim J. Halo, aku Nadila. Jadi aku emang maksudnya bukan kayak so sibuk ya, tapi emang jadwalnya emang peak banget, soalnya aku udah kuliah terus ada magang juga. Jadi makasih banyak banget udah bisa nemenin aku terus gitu, walaupun aku jarang nge-tweet. Dan aku makasih banyak banget, walaupun aku udah ngumumin graduate, kalian masih tetap ngasih aku. Ya kan? Dan maksudnya jangan toksik banget lah di sosmed gitu kalian. Misalnya kita semua ya, bukan kalian doang sih, maksudnya semua orang jangan toksik banget di sosmed. Karena sumpah loh, kalau kalian toksik di sosmed itu tuh kan ada jejak digital ya. Terus kalau misalnya kalian ngelamar kerja, terus kalian diliatin sosmednya, itu tuh bisa ngaruh loh ke kerjaan kalian. Jadi kalian juga harus hati-hati kalau ngomong di sosmed juga ya gitu. Kayak kalau misalnya kalian suka tubir-tubir gitu, bukannya gue ngomong lebih baik di belakang ya, tapi kayak aku juga suka, maksudnya namanya cewek suka gibah gitu, ngomongin orang, kayak suka pokoknya kayak cewek-cewek pada umumnya lah ya. Itu apa sih namanya, ya udah sama teman-teman aku aja gitu, sama teman-teman aku yang deket banget, kayak sama Rahel, sama Karona. Tapi apakah aku harus nunjukin keburukan aku di depan orang? Terus kayak aku suka ngegibahin orang di depan orang, kan gak perlu juga, ngapain, gak ada gunanya juga. Lo rebel belum tentu lo keren gitu, gak semua rebel jadi keren. Itu quotes yang bagus sih. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ingat ya, jangan tubir-tubir selalu. Tetap jadikan JKT48 sebagai ruang yang baik untuk anak-anak member-member JKT48 dan fans-fans JKT48 berkembang dan saling menyemangati. Menjadi tempat yang bertukar energi positif dengan baik.
Dadah. Oh iya, di screenshot dulu gak sih? Aku mau ngumumin lagi. Bacain dulu. Yang pertama ada Kak Kobar, ada Betel, ada Albert, ada Akustik, ada Kak Hakim, ada Gufron, ada Stellar Evolution, ada Ian, ada Ram, ada Jenis, ada Bira, ada Reidi, ada Fikri, ada Aldi, ada Kak Ian, ada Rian, ada Dharma, Susila, ada Vika, Revi, ada Ian, ada Nanda, ada Ande, ada Kojisang, ada Vincent, ada Lauda, ada Kak Raka Hanif, ada Artemis, ada Alsagia, ada Purwanto, ada Alsagia Purwanto, ada Hubisang, ada Dharma, Susila lagi, ada Susu Kental Manis. Nah, itu tadi 30 orang yang udah aku sebutin. Makasih banyak banget. Thank you so much. Semoga malam ini gak semakin berat dengan omongan saya di malam Senin. Sampai ketemu lagi. Kita foto dulu gak sih? Oke. Lagi guys. Ini foto ya. Dadah. Gimana sih caranya? Sumpah, oke.